Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Saya dan teman-teman akan melakukan praktik coaching dengan saya sebagai supervisor. Saya Laila Fitria dari SD Negeri Sedangidul sebagai supervisor. Saya Sri Rohmatin dari SDN Kauman 1 Bojonegoro sebagai coach. Saya Koirul Anam dari SMA Negeri 2 Bojonegoro sebagai coaching. Baik, semoga kegiatan berjalan dengan lancar. Selamat menikmati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rohmatin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Laila. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan itu ya Bu, coaching. Nah, di sini saya sebagai supervisor, Bu Rohmatin sebagai coach, nanti Pak Ana sebagai coaching. Nah, sebelum melaksanakan supervisi coaching ini, saya akan menceritakan dulu tentang rubrik penilaian nanti yang akan saya nilai kepada Bu Rohmatin. Nanti saya akan menilai percakapan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bu Rohmatin masih ingat dengan alur tirta? Ya Bu, alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin bisa dijelaskan Bu bagaimana itu tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu yang bagaimana? Tujuan yaitu ketika kita melakukan coaching untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Yang identifikasi itu menggali pertanyaan mengapa permasalahan itu terjadi. Terus rencana aksi yaitu kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Tanggung jawab yaitu ke depannya itu kompetensi apa yang akan kita lakukan dan yang akan kita kembangkan. Oh, bagus sekali Bu Rohmatin. Nah, ke kompetensi itu ya Bu Rohmatin. Kompetensi coaching itu ada 3. Jadi sebenarnya sebelum melaksanakan percakapan coaching ini, kita nanti akan melakukan observasi, dan pasca observasi. Nah, ini pra observasi ini saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kompetensi tadi Bu. 3 kompetensi coaching itu yang ingin dikembangkan Bu Rohmatin apa ya? Yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, presensi atau kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah pertanyaan aktif. Mendengarkan aktif. Iya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, secara spesifik itu mana yang ingin Ibu yang nanti saya nilai? Yaitu pertanyaan yang berbobot. Oh, Bu Rohmatin memilih pertanyaan yang berbobot. Lalu dari pertanyaan yang berbobot itu terdapat indikator-indikator. Nah, indikator dari pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana Bu Rohmatin? Yaitu indikatornya yaitu pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan eksplorativitas. Pertanyaan terbuka yaitu menanyakan perasaan dari yang akan dalam coaching nanti, dan pertanyaan eksplorativitas itu pertanyaan di mana saya dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, oke, bagus sekali Bu. Baik, itu saja yang saya tanyakan Bu Rohmatin. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Nanti bisa dilangsungkan percakapan coaching dengan Pak Ana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam Bu Rohmatin. Saya perhatikan kok Pak Anam tidak seperti biasanya, seperti memikirkan sesuatu. Adakah Pak Anam yang bisa saya bantu? Ya, tadi mohon maaf Bu Rohmatin, saya mengajak Bu Rohmatin ke sini. Memang beberapa hari ini saya gelisah. Beberapa hari saya gelisah dan sedih. Kegelisahan seperti apa Pak Anam yang Bapak Anam rasakan? Tentang kegiatan saya sebagai di awal tahun pelajaran yang menuntut, sehingga saya nggak bisa membagi waktu. Ya,
kira-kira dari percakapan kita ini yang ingin Pak Anam dapatkan dari percakapan kita ini apa Pak Anam Ya. tujuannya Pak? Tujuannya adalah nanti bisa mencari solusi bagaimana kegiatan-kegiatan saya itu bisa terselesaikan dan tidak menumpuk-numpuk yang membuat saya gelisah. Ya, Pak Anam bisa tolong diceritakan kegelisahan seperti apa yang Pak Anam alami saat ini? Oh ya, ini loh Bu, kemarin mulai tanggal 15 Juli kan kita masuk. Nah itu kemarin kan sekolah memerintahkan kepada guru-guru saat waktu IHT itu kan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang mana di situ harus sudah di-print dan sudah ditandatangani kepala sekolah. Dan diberikan waktu 1 minggu. Dan itu kan banyak sekali Bu. Terus kemudian itu Bu, ternyata yang mau disampaikan seperti itu ternyata di sekolah sendiri saya juga dapat tugas tambahan Bu dari kurikulum sama kesiswaan. Ya ini sebagai kurikulum, di kurikulum saya dikasih membuat sebagai koordinator piket dan membuat jadwal. Kemudian di kesiswaan saya dapat tugas MPLS. Belum lagi ada tugas-tugas CGP. Tadi Bu bingung Bu, saya nggak bisa fokus mana yang saya utamakan, sehingga pengeprinan 1 minggu ini saya kok bingung Bu, belum bisa. Banyak sekali ternyata permasalahan Pak Anam. Dari permasalahan tadi kira-kira rencana apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bapak alami tadi? Oh iya, jadi saya kalau gini Bu ya, mungkin solusinya saya harus membuat buku harian yang saya catat, sehingga saya harus membuat skala prioritas mana yang harus saya utamakan, sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak menumpuk dan satu persatu terselesaikan, tapi saya membuat skala prioritas. Terus yang kedua, kayaknya saya kok punya solusi bagaimana kalau saya konsultasi dengan kepala sekolah ya, supaya kepala sekolah itu juga sebagai pembuat kebijakan bisa memberikan kepala sekolahnya baik kurikulum maupun kaitannya dengan kesiswaan untuk mengatur waktu, sehingga yang guru yang ditunjuk yang bersangkutan ini tidak mengalami kegelisahan atau penumpukan kegiatan. Ya, ini juga saya otomatis ini juga bingung Bu, karena ini mau ada tugas CGP juga. Wah, bagus sekali rencana Pak Anam tadi, mau membuat buku catatan, berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan waka dan lain sebagainya. Pak Anam, dari tadi yang kita bicarakan, bagaimana perasaan Pak Anam setelah berbicara dengan saya? Ya, jadi perasaan saya setelah saya dengan Bu Romatin tadi kita berngobrol sana sini, terus Bu Romatin tanya kepada saya kok rasanya ada sebuah solusi yang hanya pikiran saya itu terasa terbuka, karena saya itu merasa buntu sekali. Jadi saya sangat bahagia dan sangat senang sekarang bisa melakukan solusi untuk masalah saya. Alhamdulillah Pak Anam, kalau perasaan Pak Anam sudah lega, semoga kedepannya lagi Pak Anam dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan baik dan untuk mewujudkan murid-murid yang sesuai yang kita inginkan Pak Anam. Amin. Terima kasih Bu Romatin sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sekarang kita memasuki pasca observasi ya. Tadi bagaimana Bu kegiatan coachingnya bersama Pak Anam? Alhamdulillah Bu Lera, kegiatan coaching dengan Pak Anam berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Lalu pada saat kegiatan coaching tersebut, apakah indikator-indikator yang kita sepakati pada pra observasi sudah dilakukan oleh Bu Romatin? Sudah dilakukan Bu Lera, tadi indikatornya diantaranya ada pertanyaan terbuka, pertanyaan eksploratif, diantaranya pertanyaan terbuka yaitu menanyakan Pak Anam tentang perasaannya, menjawab sesuai dengan perasaan yang dirasakan Pak Anam. Dan kedua, pertanyaan eksploratif yaitu menggali dari Pak Anam untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugasnya sebagai seorang guru. Iya, betul sekali Bu. Tadi saya amati Bu Romatin juga sudah
mengupayakan kompetensi coachingnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan indikator tadi yang terbuka sehingga Pak Anam mampu mencurahkan isi hatinya, mampu mengeluarkan pendapat yang ada pada dirinya. Juga tadi Bu Rohmatin sudah memberikan pertanyaan yang eksploratif sehingga Pak Anam mampu menggali solusi dari permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu kalau sekarang kan Bu Rohmatin sudah menggunakan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Di kegiatan coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Rohmatin? Untuk kedepannya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi presensi penuh atau kehadiran. Oh baik, bagus sekali Bu. Sebenarnya tadi di dalam kegiatan percakapan saya yakin Bu Rohmatin juga sudah menghadirkan kehadiran penuh. Buktinya Bu Rohmatin bisa menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Anam menemukan solusi. Ya semoga kegiatan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang itu akan semakin lancar ya Bu. Oke, sampun begitu percakapan kita. Semoga bermanfaat dan maaf Bu Rohmatin jika ada kesalahan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.